Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hawa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Jadi, apa itu akhlak? Akhlak merupakan aturan baik dan buruk yang didasarkan terhadap Al-Quran, hadis, dan moral. Jadi, akhlak itu bisa kita sebut sebagai watak, perangai, dan juga sopan santun yang berada dalam diri manusia. Hal ini adalah himpunan prinsip atau kaidah sistematis untuk diterapkan ke dalam sistem manusia untuk mencapai kesempurnaan. Contoh dari akhlak ini misalkan dalam menghormati guru, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, dan lain-lain. Lalu apa sih bedanya akhlak, etika, dan moral? Yuk kita bahas. Ketiganya ini memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama memiliki nilai baik dan buruk. Namun bedanya, etika itu suatu karakter individu atau nilai-nilai pribadi yang berkaitan dengan baik dan buruk. Jadi etika ini penakarannya nilai-nilai pada diri pribadi manusia. Lalu yang kedua itu moral. Kalau tadi etika itu yang penakarannya bersifat pribadi, maka moral ini bersifat sosial atau nilai etika pada suatu kelompok. Dan sedangkan akhlak menjadi lebih luas. Kalau tadi etika pribadi, moral secara lingkungan, maka akhlak ini lebih luas. Dia mencakup bagaimana hubungan manusia terhadap manusia, bagaimana hubungan manusia terhadap lingkungan, dan bagaimana hubungan manusia terhadap Tuhannya. Itu semua didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Maka dalam satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukan seseorang yang jahat secara tabiat dan bukan orang yang awalnya baik kemudian memilih jahat karena tidak sabar menjadi orang baik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk orang-orang yang baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi seberapa penting sih seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Jadi yang pertama, kenapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Karena hancurnya suatu bangsa itu dilatar belakangi karena adanya krisis akhlak. Contohnya, ketika ada seorang pemimpin yang memimpin ribuan manusia di negaranya, tapi tidak dengan didasari oleh agama, tidak menjalankan semuanya dengan akhlak yang baik, maka dia akan berbuat dengan semena-mena. Dia akan berbuat semaunya saja tanpa didasari dengan aturan-aturan yang ada bahkan di negara itu sendiri. Ketika dia pemimpin itu membuat keputusan, namun keputusan itu dibuat atas dasar kepentingan pribadinya atau kepentingan suatu kelompoknya saja, tapi dampaknya bisa merusak masyarakat yang lemah, melanggar aturan yang sudah dibuat sebelumnya atau mengubah aturan itu tanpa kesepakatan semua pihak agar bisa melancarkan tujuannya yang tidak sepakat dengan masyarakat luas gitu. Atau contoh kecilnya saat berkendara di jalanan, banyak sekali saya menemukan orang-orang yang berkendara, bahkan tidak sedikit orang yang memakai mobil itu ketika di jalanan sengaja membuka jendela kacanya hanya untuk membuang sampah sembarangan. Bahkan itu dia lakukan secara terang-terangan di jalan raya. Tuh, dia sengaja membuka jendela lalu membuang tisu atau membuang bara api rokok ke luar jendela, yang itu dampaknya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi bisa berbahaya untuk pengendara yang lain. Secara pribadi dia sudah melanggar etika, karena etika saat berkendara tidak boleh, namun secara sosial dia juga sudah melanggar moral. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep akhlak pada diri manusia? Kita bisa melakukannya dengan cara pembiasaan. Kita membiasakan diri untuk menghormati orang tua, guru,
adab mencium tangan atau adab yang baik di depan guru. Lalu selanjutnya kita doktrin dengan keilmuan, ilmu-ilmu yang harus kita pelajari tentang akhlak ini. Selain kita melakukan pembiasaan, terus menambah keilmuan tentang akhlak, maka yang terakhir adalah pengkondisian terhadap lingkungan. Ini sebenarnya adalah pengaruh terbesar bagaimana seseorang itu terbentuk akhlaknya, karena di lingkungan itu adalah tempat interaksinya yang paling sering dengan masyarakat gitu. Ketika lingkungannya itu baik, yang menerapkan konsep-konsep akhlak yang baik gitu, menerapkan adab-adab yang baik, etika yang baik, menjaga moral, maka kita yang berada dalam lingkungan itu akan merasa terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun sebaliknya, ketika lingkungannya sudah terbiasa melanggar etika, melanggar moral, terus tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak merawat lingkungan dan tidak memperhatikan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya itu dengan baik, maka kita yang berada dalam lingkungan itu secara tidak sadar, lama-kelamaan kita akan terbawa oleh mereka. Maka penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang baik, karena itu bisa membawa kita ke arah yang baik juga. Dan akhlak ini juga tidak bisa dinilai secara luarnya, karena tidak semua orang-orang yang berpendidikan tinggi memiliki akhlak yang baik. Contohnya seperti yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa tidak sedikit orang-orang secara sadar membuang sampah sembarangan yang mencerminkan bahwa tidak ada moral dalam dirinya gitu. Maka tidak semua orang yang berpendidikan tinggi memiliki akhlak, namun orang yang memiliki akhlak pasti berpendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan akhlak harus terus digali dan dikembangkan untuk menghindari agar krisis moral ini tidak menjadi semakin parah. Karena ketika sudah semakin parah, kita akan menjadi lebih sulit dalam memperbaikinya gitu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.